Halo manusia-manusia berbudaya jagat, kali ini bersama gue Rama, kita mau bernostalgia sedikit ke tahun 90-an. Lebih tepatnya ngomongin Sega. Let's go! Sega Mega Drive atau kalau versi North Amerikanya itu Sega Genesis adalah sebuah konsol 16-bit yang pertama kali dirilis di tahun 1988 di Jepang. Lalu lanjut di 1989 dia rilis juga di North America dan akhirnya 1990 untuk Eropa. Konsol ini tercatat sudah terjual sebanyak 40,8 juta unit. Yang membuat Sega menjadi menarik dibandingkan Super Nintendo itu adalah bagaimana Sega memposisikan diri sebagai versi home console dari game-game arcade, game-game dingdong. Dimana memang arcade pada saat itu lagi ngetren banget. Nah, salah satu pemasaran yang unik juga pada saat itu adalah iklan Genesis Does What Nintendo Don't. Dimana memang pada waktu rilisnya si Sega ini, Nintendo itu masih dengan NES-nya, Famicom-nya yang terasa ketinggalan banget jadinya. Walaupun kemudian Nintendo juga merilis Super Nintendo di 1990 yang bahkan sampai sekarang itu menjadi perang konsol terseru sepanjang zaman menurut gue ya. Nah, di masa kecil gue tumbuh besar bersama Sega Genesis. Bisa dibilang konsol inilah yang menumbuhkan rasa kecintaan gue terhadap dunia video game. Mungkin kalau dulu internet sudah secepat sekarang, gue mungkin akan jadi part of shitposting Sega versus Nintendo dengan kebocahan gue saat itu. Nah, atas nama nostalgia, gua pada video kali ini mau sharing game Sega apa saja yang berkesan pada gua pada saat itu. Oke, ini dia. Mulai dari nomor 5, ada sebuah game fighting yang namanya Power Athlete atau Deadly Move di beberapa region yang didevelop oleh System Vision dan dipublish oleh Kaneko. Game ini dirilis pada tahun 1992. Di zaman itu, walaupun udah ada Street Fighter 2 yang sudah jauh lebih terkenal, tapi entah kenapa gue tidak menemukannya di daerah gue. Which is, waktu itu gue tinggal di Cirebon. Power Athlete yang mempunyai konsep mirip dan desain yang juga mirip gitu, buat gue itu menjadi salah satu penggantinya, substitusinya. Game ini untuk era sekarang mungkin udah terasa outdated banget. Bahkan tidak lebih bagus dari Street Fighter 2 pada saat itu. Dimana karakter Street Fighter itu bisa mempunyai input jurus yang lumayan beragam dan macem-macem inputnya. Tapi karakter Power Athlete itu cuma punya 2 skill untuk tiap karakter. Nah, di game ini pada mode single player, kita akan berperan sebagai Joe yang bertarung melawan petarung dari berbagai negara untuk menjadi nomor 1. Ya, typical game fighting ya. Nah, di sini juga letak menariknya. Apabila kita menang melawan petarung lain yang mempunyai status lebih tinggi daripada kita, maka Joe akan mendapatkan poin untuk menaikkan statusnya. Ya, status ini bisa di-save berupa password nantinya. Jadi bisa dibilang kita bisa memperkuat karakter kita si Joe ini sebelum akhirnya melawan boss terakhir yang memang jauh-jauh lebih kuat. Buat gue pada saat itu belum ada game fighting yang kayak gini, yang punya sistem kayak gini. Jadi gak heran game ini cukup membekas di hati gue karena ada grindingnya di situ dan membuat gamenya tuh jadi lebih menarik. Jadi buat gue nomor 5 ada Power Athlete. Nomor 4 ada Shadow Dancer The Secret of Shinobi, didevelop dan dipublish oleh Sega dan rilis tahun 1990. Game ini sebenarnya masih satu seri dengan Shinobi, sebuah game ninja yang juga muncul di Sega. Karakter utama di sini sebenarnya namanya Hayate dalam versi Jepang. Ini anak dari Joe Musashi, MC dari Shinobi. Tapi yang lucu, pas terjemahannya masuk ke Inggris, itu namanya jadi Joe Musashi juga. Mungkin untuk mengurangi kebingungan kali ya buat yang versi Inggris ya. Shadow Dancer menceritakan ada sebuah kultus ninja jahat bernama Union Lizard yang mengacau di kota New York. Ada banyak orang yang ditangkap dan disandra oleh mereka. Nah, tugas kita di sini adalah menyelamatkan para sandera dan membebaskan kota New York dari para ninja jahat ini. Yang membedakan Shadow Dancer dengan Shinobi di sini adalah keberadaan anjing setianya yang namanya Yamato. Kita bisa memerintahkan Yamato untuk menahan musuh agar berhenti menyerang dan memberikan kesempatan kita untuk membunuhnya. Selain itu, senjata lempar pada game ini juga tanpa batas. Beda sama Shinobi yang sebelumnya yang ada pelurunya, terbatas. Jadi kita bisa bebas spam lempar projectile di sini. Anyway, gue merasa Shadow Dancer ini gameplaynya lebih terasa arcade ketimbang Shinobi, dimana gameplaynya terasa cepat, singkat, sharing progress, tapi bukan berarti gamenya tuh makin mudah. Ini juga yang membuat gue dulu suka memainkan game ini karena cepat gitu loh. Dan bos-bos yang ada di sini tuh sangat-sangat menantang sekali. Nomor 3 ada Mortal Kombat yang didevelop dan dipublish oleh Midway dan dirilis pada tahun 1992. Game yang men-trigger munculnya ESRB ini parental control ketika dirilis untuk konsol mendapatkan sensor yang ketat karena terlalu sadis. Jadi versi Mortal Kombat untuk konsol pada saat itu nggak ada lagi fatality yang berdarah-darah.
yang sampai narik jantung atau cabut kepala seperti versi arcade-nya. Mortal Kombat juga mempopulerkan metode yang namanya digitalization graphic. Jadi di sini ada aktor yang difoto pada green screen yang kemudian digerakkan pada gamenya. Gue memilih Mortal Kombat pertama di sini karena Mortal Kombat versi Sega Genesis itu spesial yang versi pertamanya ini. Pada saat Super Nintendo waktu itu menyensor semuanya, benar-benar gak ada darah sama sekali, Mortal Kombat versi Sega bisa membuka mode sadis ini dengan memasukkan kode di pembukaannya. ABACABB. Salah satu kayak gitu tuh, kodenya tuh, tekennya itu. Nah, dengan begini game akan lebih berdarah-darah. Fatality yang tersedia semuanya bisa digunakan. Oke, mengenyampingkan sadisnya gameplay Mortal Kombat sendiri, buat gua Mortal Kombat ini memang menyenangkan karena input-input jurusnya itu tiap karakter tuh terbilang simple dan gampang untuk digunakan. Bahkan untuk input fatality-nya tuh nggak terlalu tight, nggak terlalu ketat gitu. Di sisi lain juga bukan berarti gamenya game gampang ya. Karena saat itu untuk menghadapi sub-boss dan boss terakhirnya, Goro dan Samsung itu lumayan susah. Apalagi Goronya. Sub-boss masih bisa lebih susah daripada boss terakhir. Itu bingung banget tuh pada saat itu gua. Untuk itu, gua memposisikan Mortal Kombat ini di posisi ketiga. Nah, nomor 2 ada satu game seri beat 'em up yang pertama kali gua mainkan pada Sega, yaitu Bare Knuckle atau versi Inggrisnya Street of Rage. Lebih tepatnya yang gua masukin ke list ini adalah Bare Knuckle 3. Tapi ya, gue masukin yang Bare Knuckle ya, bukan Street of Rage. Didevelop dan dipublish oleh Sega, game ini dirilis pada tahun 1994. Ada sedikit perbincangan mengenai dua versi ini, ya Bare Knuckle 3 sama Street of Rage 3. Dimana ada yang bilang Bare Knuckle dan Street of Rage ini punya tingkat kesulitan yang beda. Dan kebetulan ya yang gue mainkan adalah versi Bare Knuckle-nya, yang memang banyak orang pun mengakui lebih enjoyable dan tidak ada sensor. Ya sensor bermasalah banget ya pada saat itu. Buat gue sendiri game ini menyenangkan karena kontrolnya yang asik. Membuat tiap aksi yang ingin gue lakukan itu tereksekusi dengan baik. Di sisi lain cabang cerita dari game ini lumayan banyak. Ada good ending dan bad ending. Bahkan ada ending alternya juga. Membuat replayability-nya bertambah. Belum lagi ada secret karakter yang bisa digunakan itu banyak banget. Terus mengulik gamenya sampai bisa mendapatkan semuanya. Oke, sebelum gue masuk ke nomor 1, gue akan kasih honorable mention dulu ya. Ada Outrun, kemudian World of Illusion starting Mickey and Donald. Lalu kemudian ada Michael Jackson Moonwalker. Ya, gue suka main Michael Jackson Moonwalker. Jadi do not judge me please, oke? Untuk nomor 1-nya, mungkin kalian sudah bisa menebak. Ya, Sonic the Hedgehog yang didevelop oleh Sonic Teams dan dipublish oleh Sega pada tahun 1991. Ya ini Sonic yang versi pertama ya, dengan desain Sonic yang menurut gua pada zamannya itu cukup keren dan warna-warni yang diberikan saat pertama kali menjelajahkan Green Hill Zone, stage pertamanya itu menarik sekali gitu. Gua langsung jatuh hati pada sama game ini gara-gara hal tersebut. Apalagi OST-OST-nya tuh ikonik banget. Di game ini kita sebagai Sonic akan mempunyai misi menyelamatkan binatang-binatang yang ditangkap oleh musuhnya, Dr. Robotnik, atau kalau dulu itu disebut juga Eggman, sembari menggagalkan rencananya untuk mengumpulkan 6 permata yang disebut Chaos Emerald. Pada game pertamanya ini, Sonic sendiri belum mendapatkan karakter partner yang bisa terbang, yaitu si Tails. Juga belum bisa rolling dash ya, yang dash di tempat itu belum ada. Hanya sesimpel menggelinding dan melompat menjadi bola untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Tapi yang membuatnya jadi nomor 1 buat gua ini adalah ini game yang pertama kali gua tamatkan pada Sega dengan lengkap. Jadi gue berhasil mengumpulkan 6 Chaos Emerald dan mendapatkan ending utamanya. Ya paling tidak buat gue yang masih kecil ini waktu itu rasanya susah banget dan ini jadi serasa rewarding sekali. Karena untuk mendapatkan Chaos Emerald ini kita harus memasuki zone, maze zone namanya kalau nggak salah, yang memang untuk memasukinya tuh harus mempunyai lebih dari 50 ring. Jadi ya ada syarat-syarat yang harus untuk bisa memasuki zone ini. Ketika berhasil mendapatkan semua Chaos Emerald, emang ada sensasi yang beda gitu loh. Ketika semua game yang lu mainkan di konsol pada saat itu tidak tamat, game ini yang bisa pertama kali bisa ditamatkan itu sensasinya beda banget. Dan gara-gara game ini tamat duluan dengan lengkap, itu juga yang membuat gue lanjut menamatkan semua game yang ada pada list ini. Itu dia tadi list game-game Sega Genesis atau Sega Mega Drive yang menurut gue paling keren pada zamannya at least ya.
Walaupun Sega sebagai konsol sudah mati semenjak Dreamcast, namun Sega sebagai developer dan publisher masih mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Nah, buat teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ada yang seperti gua yang sempat menikmati Sega Genesis, baik pada zamannya atau bahkan jauh setelah era kejayaannya? Game Sega Genesis apa yang menjadi top list kalian? Coba deh tulis kolom komen. Saya Rama, sampai jumpa lagi. Dadah!